Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Lantas apa yang akan dibagikan? Yaitu yang berjudul bersolawat dan berdoa minta rezeki tetap saja terhambat karena melakukan perbuatan ini. Mengapa demikian? Orang beriman dimanapun dan kapanpun ia berada akan selalu melengkapi dirinya dengan bersolawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa selalu bersama dengan Allah dan ia selalu ingin menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya itu, di dalam sholat pun kita harus selalu ingat kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya, menjalankan perintahnya, dan karena takut akan siksa-siksanya. Di dalam sholat pun Allah mengajarkan kita untuk memohon rizki kepada Allah. Mari kita perhatikan ketika kita bangun dari sujud, ada 8 permintaan yang Allah contohkan kepada kita untuk meminta. Salah satu di antara dari 8 permintaan itu adalah masalah rizki. Karena rizki ini juga akan menopang berhasilnya sebuah ibadah. Coba kita akan berzakat ketika kita mempunyai rizki. Kita akan haji juga akan berbicara tentang rizki, karena perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah itu juga membutuhkan rizki atau biaya. Untuk kehidupan sehari-hari kita pun juga membutuhkan rezeki. Bahkan untuk beribadah pun supaya kita bisa menutup aurat, itu pun juga membutuhkan rezeki untuk membeli perangkat ibadah. Namun ada sesuatu yang menghambat orang beriman ketika berdoa dan bersolawat itu. Ia sendiri yang menghambatnya, karena sadar atau tidak ia melakukan 10 perbuatan ini. Apa itu? Yang pertama, meskipun sudah bersolawat dan berdoa, beramal, tapi kalau ia menyekutukan Tuhan atau menyekutukan Allah, maka semuanya tidak akan diterima karena terhambat dengan perbuatan syirik ini. Syirik itu mengakui adanya Tuhan selain Allah,
Bisa juga syirik itu mengakui adanya kekuatan di luar Allah. Coba yang sederhana saja. Kalau kita minum obat, kemudian sembuh dari penyakitnya. Kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obat, bukan Allah, maka kita pun sudah termasuk syirik kecil. Yang benar, obat itu hanya sebagai penyebab perantara. Karena banyak orang minum obat, tetapi tidak sembuh juga. Ini yang perlu kita tekankan. Atas perbuatan berikutnya yang juga menjadi penghambat sholawat dan doa dan ibadah yang lain, yaitu apa? Meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, rizkinya menjadi tidak berkah, amal doanya juga ditolak. Yang ketiga, yang menghambat semua permintaan, permohonan dan doanya, yaitu durhaka kepada orang tua kita. Allah sudah melarang jika kita mengucapkan kata hus, itu sudah jelas, apalagi yang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan, jika seorang anak lupa berdoa untuk orang tuanya, niscaya rizkinya akan terhenti. Itu luar biasa. Hadis riwayat Al-Imam. Ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat sekarang, faktor yang keempat, yaitu ketika seseorang berdoa, berselawat tetapi melakukan perbuatan zina, itu juga akan ditolak, menghambat. Karena satu kali berbuat zina, maka 40 tahun tidak diterima amal dan doanya. Kemudian yang kelima, apa nih? Memakan rizki yang haram. Satu suapan saja itu akan membuat doa kita tertolak selama 40 hari. Yang keenam, yaitu mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya, sabu, ganja, sama. Itu juga doa dan apapun yang kita kerjakan tentang kebaikan, maka akan ditolak selama 40 hari, hanya satu teguk saja. Kemudian yang ketujuh nih, ini jangan dilakukan, yaitu memutus silaturrohim. Orang yang memutus silaturrohim, maka doanya akan ditolak. Yang kedelapan, yang menghambat itu, yaitu kita melakukan ghibah. Karena orang yang ghibah itu akan dimarahi, dimurkai oleh Allah. Karena itu perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian yang kesembilan, ya, sadar atau tidak, kadang-kadang orang menjadi kikir atau bakhil. Ya, tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mengeluarkan infak, tidak melakukan zakat, maka semuanya akan ditolak oleh Allah, baik doa maupun ibadahnya. Dan yang ke-10, yang terakhir, ya, tidak amanah. Nah, ini penting ini. Tidak amanah ini bisa berbuat yang tidak disukai Allah, sulit dipercaya. Dari mana orang akan memberikan rezeki kalau orang sulit dipercaya? Meminta bantuannya pun sudah nggak mau, apalagi kepada Allah. Khianat, ya, tidak amanah, tidak bisa menjaga apa yang diberikan oleh Allah, ya. Nah, maka dari itu ke-10 ini harus kita hindari kalau kita doanya dan semua yang kita permohonkan itu tidak terhambat oleh kita sendiri, perbuatan kita sendiri, bukan dari Allah tapi dari kita sendiri, ya. Allah pasti akan mengabulkan, tapi kalau kita menghambat, ya jelas pasti tidak akan terkabul juga.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi kita agar kita tidak bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan itu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu dan tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah. Ya, dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.